warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masya Allah, semangat kalian sungguh luar biasa sekali ya. Sebelumnya, Ibu absen terlebih dahulu. Cika? Hadir, Bu. Hadir ya. Ardi? Hadir, Bu. Hadir. Putri? Hadir, Bu. Hadir. Nanda? Hadir. Hadir, Bu. Mega? Hadir, Bu. Bayu? Hadir, Bu. Hadir. Rizky? Hadir, Bu. Hadir. Oke, baik. Jadi di kelas 7A ini ada 30 siswa ya, dan pada pertemuan kali ini alhamdulillah hadir semua. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan lancar dan supaya apa yang telah Ibu sampaikan kepada kalian bisa dipahami. Silakan untuk ketua kelasnya bisa langsung dipimpin doanya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas shalihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang saleh. Coba kalian perhatikan ketiga benda ini. Kira-kira pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang apa? Ada yang tahu? Ya, kamu Rizky, coba. Iya, betul sekali. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang besaran dan pengukuran. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini yaitu siswa dapat mendeskripsikan besaran pokok dan besaran turunan. Kemudian siswa dapat mendeskripsikan pengertian pengukuran. Siswa dapat menjelaskan pentingnya satuan baku. Siswa dapat melakukan pengukuran dengan satuan tak baku, dan siswa dapat melakukan pengukuran dasar dengan alat ukur yang sesuai dan sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya Ibu pengen nanya nih sama kalian, apa yang kalian ketahui tentang besaran dan pengukuran? Ada yang tahu? Jika ada yang tahu, silakan acungkan tangannya ya. Iya, Cika. Cika, coba apa yang Cika ketahui tentang besaran dan pengukuran? Ya, betul sekali ya. Jadi sesuai yang sudah dijelaskan oleh teman kalian, Cika, bahwasanya pengukuran itu merupakan kegiatan membandingkan nilai besaran yang diukur dengan alat ukur yang ditetapkan sebagai satuan. Sedangkan besaran itu merupakan sesuatu yang dapat diukur dan
dinyatakan dengan angka. Nah, jadi pengukuran itu merupakan kegiatan membandingkan nilai besaran yang diukur dengan alat ukur yang ditetapkan sebagai satuan. Sedangkan besaran itu merupakan sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ya. Nah, misalnya nih, ibu akan melakukan sebuah pengukuran pada panjang meja dengan menggunakan pensil ya, dengan menggunakan pensil. Nah, yang akan ibu lakukan ini ternyata adalah membandingkan antara panjang pensil dengan panjang meja, di mana panjang pensil yang ibu gunakan itu merupakan satuannya, sedangkan panjang meja itu merupakan besarannya. Nah, Bu, apa sih satuan itu? Satuan itu merupakan pembanding dalam suatu pengukuran. Nah, satuan juga dibagi menjadi dua nih anak-anak, yaitu yang pertama ada satuan baku dan yang kedua itu ada satuan tak baku, di mana satuan baku ini merupakan satuan yang ketika kita melakukan pengukuran itu hasilnya sama dengan orang lain ya, itu dinamakan dengan satuan baku. Sedangkan satuan tak baku itu ketika kita melakukan sebuah pengukuran tetapi hasilnya itu tidak sama dengan orang lain ya, itu dinamakan dengan satuan tak baku. Contohnya yaitu contoh dari satuan baku itu ketika kita akan melakukan sebuah pengukuran pada misalnya ibu akan mengukur panjang spidol ini dengan menggunakan penggaris ya. Ibu akan mengukur spidol dengan menggunakan penggaris, ternyata hasilnya itu panjang dari spidol ini 5,5 meter. Nah, coba kalau seandainya ibu nyuruh kalian untuk mengukur panjang dari spidol ini pas dengan menggunakan penggaris, pasti hasilnya sama, yaitu 5,5 meter. Sedangkan untuk mengukur satuan tak baku itu misalnya seperti ini. Ibu mau mengukur panjang dari spidol ini, tapi ibu tidak punya penggaris. Nah, ibu akan melakukannya dengan menggunakan jengkal atau jari ibu ya. Nah, ibu mengukur spidol ini dengan menggunakan jengkal ibu, ternyata spidol ini memiliki panjang 1 jengkal. Nah, jika ibu menyuruh kalian, coba kalian ukur panjang dari spidol ini tapi menggunakan satuan tak baku ya, dengan menggunakan jengkal. Nah, pasti otomatis hasilnya itu akan berbeda antara hasil yang didapat oleh ibu dan antara hasil yang didapat oleh kalian semua, karena satuan tidak baku itu merupakan karena satuan tidak baku itu hasilnya tidak sama dengan orang yang berlainan ya, sedangkan satuan baku itu hasilnya sama atau tetap untuk semua orang. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, kita juga biasanya sering nih melihat seseorang dengan menggunakan anggota tubuhnya itu sebagai satuan pengukuran. Misalnya seperti yang tadi ibu lakukan ya, misalnya itu dengan jari, jengkal, hasta, lengan dan lain sebagainya. Namun satuan tersebut itu bukanlah merupakan satuan baku, sehingga sangat menyulitkan bagi kita untuk berkomunikasi dengan orang lain ya, karena satuan tersebut merupakan satuan tidak baku. Nah, kemudian
Biasanya dalam kehidupan sehari-hari kita sering sekali membicarakan tentang berat badan nih, terutama para cewek. Nah, ternyata berat badan itu adalah massa. Sedangkan dalam fisika, pengertian dari berat dan massa itu sangat berbeda. Berat badan dapat kita tentukan dengan menggunakan timbangan berat badan. Misalnya, jika setelah ditimbang berat badannya itu 50 kg atau dalam fisikanya itu bermassa 50 kg. Tinggi atau panjang dan massa itu adalah sesuatu yang dapat kita ukur dan dapat kita nyatakan dengan angka dan satuan. Panjang dan massa itu merupakan besaran fisika. Jadi besaran fisika itu merupakan ukuran fisis suatu benda yang dinyatakan secara kualitas. Nah, selain besaran fisika, juga terdapat besaran-besaran yang bukan termasuk besaran fisika. Nah, apa saja sih Bu contohnya? Contohnya yaitu seperti rasa ya. Rasa ada rasa manis, rasa asin dan lain sebagainya, atau rasa perasaan sebuah kasih sayang. Seperti rasa sayang kalian terhadap adik kalian atau terhadap kakak kalian, terus rasa gembira, letih, lelah, itu bukan termasuk dari besaran fisika, karena perasaan itu tidak dapat kita ukur tidak dapat kita ukur dan tidak dapat kita nyatakan dengan angka dan satuan. Maka perasaan itu bukan termasuk ke dalam besaran fisika. Sampai sini semoga bisa dipahami ya. Nah, besaran fisika itu ternyata dibagi menjadi 2 jenis nih anak-anak. Yang pertama yaitu ada besaran pokok dan besaran turunan. Ibu, apa sih besaran pokok itu? Besaran pokok itu merupakan besaran yang hanya memiliki satu satuan anak-anakku, sedangkan besaran turunan itu merupakan besaran yang memiliki lebih dari satu satuan. Nah, sistem satuan besaran fisika pada prinsipnya itu bersifat standar atau baku, yaitu diantaranya bersifat tetap, berlaku universal, dan mudah digunakan setiap saat dengan tepat. Nah, setiap besaran itu memiliki satuan yang sesuai karena penggunaan satuan suatu besaran itu harus tepat. Sebab apabila tidak tepat atau tidak sesuai, itu akan berkesan ganjal atau bahkan bisa saja berkesan lucu ya. Misalnya kita mendengar seseorang itu mengatakan tinggi badannya itu 130 derajat Celcius. Mungkin kita yang mendengarkan kata-kata tinggi badannya 150 derajat Celcius itu akan tertawa. Nah, maka dari itu kita harus menggunakan satuan suatu besaran itu dengan tepat ya. Kemudian coba kalian perhatikan kedua tabel yang sudah Ibu buat ya. Di sini merupakan tabel satuan pada besaran pokok dan besaran turunan. Di mana pada besaran pokok itu terdapat panjang ya. Di mana panjang itu memiliki satuan berupa meter, sedangkan waktu satuannya berupa sekons, kemudian intensitas cahaya satuannya berupa ampere. Nah, kemudian pada besaran turunan itu Ibu ambil contoh itu percepatan, di mana percepatan itu ternyata penjabaran dari besaran pokok berupa kecepatan dibagi dengan waktu, maka satuan sistem MKS-nya itu berupa meter per sekons. Sedangkan gaya itu penjabaran dari besaran pokoknya itu ternyata massa dikali dengan
dikali dengan percepatan, maka didapat satuan dari satuan sistem MKS-nya yaitu kilogram dikali meter per sekon kuadrat. Sampai sini bisa dipahami? Sebenarnya banyak sekali ya contoh dari besaran pokok sama besaran turunan, cuman ibu ambil dua contoh besaran pokok dan 2 contoh besaran turunan. Kemudian alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang benda itu haruslah sesuai dengan ukuran bendanya. Seperti contohnya itu ketika kita ingin mengukur lebar buku, kita gunakan penggaris ya, sedangkan untuk mengukur lebar jalan raya kita nggak mungkin menggunakan alat ukur berupa penggaris. Namun agar lebih mudahnya kita menggunakan meteran keles. Nah, penggaris atau mistar ya merupakan suatu alat ukur yang dapat kita gunakan untuk mengukur panjang benda. Selain mistar, ada juga alat ukur lainnya seperti jangka sorong. Nah, jangka sorong ini merupakan alat ukur panjang yang mempunyai batas ukuran sampai 10 cm dengan ketebalan 0,1 mm atau 0,01 cm. Nah, jangka sorong juga dapat digunakan ya untuk mengukur diameter cincin dan diameter bagian dalam sebuah pipa. Bagian-bagian penting jangka sorong itu apa saja sih? Jadi bagian penting dari jangka sorong ini ternyata ada 2, yaitu yang pertama rahang tetap dengan skala tepat terkecil yaitu 0,1 cm ya. Kemudian rahang yang kemudian yang kedua yaitu rahang geser yang dilengkapi dengan skala nonius. Skala tetap dan nonius itu mempunyai selisih 1 mm. Nah, selain jangka sorong juga ada alat ukur yaitu berupa micrometer skrup ya, di mana micrometer skrup ini digunakan untuk mengukur sebuah benda yang berukuran kurang dari 2 cm. Secara micrometer skrup ini memiliki ketelitian 0,01 mm atau 0,001 cm. Nah, micrometer skrup ini dapat digunakan untuk mengukur benda yang mempunyai ukuran kecil dan tipis seperti saat kita akan mengukur ketebalan pada plat, diameter kawat, dan onderdil kendaraan yang berukuran kecil ya. Bagian-bagian dari micrometer skrup ini juga ternyata terdapat rahang putar. Nanti bisa ibu akan tampilkan di sebelah sini ya. Nanti ada rahang putar, skala utama, terus skala putar, dan silinder bergerigi. Nah, selain micrometer skrup juga ada lagi yang namanya stopwatch ya. Stopwatch ini biasa kita gunakan untuk menentukan waktu dan lama perjalanan yang sudah ditempuh. Nah, biasanya stopwatch itu kita biasa menggunakan jam tangan ataupun stopwatch yang ada di HP kita ya. Oke, selanjutnya yaitu stopwatch juga termasuk alat ukur yang memiliki ketelitian cukup baik, yaitu sampai 0,1 sekons. Nah, kemudian saat kita ingin mengukur sebuah massa benda, kita harus menggunakan alat ukur ya berupa timbangan seperti dacin. Nah, timbangan pasar, timbangan emas, bahkan mungkin timbangan atau neraca digital seperti yang tadi pertama ya ibu sudah tunjukkan ke kalian. Nah, ini merupakan timbangan digital. Biasanya timbangan ini kita gunakan untuk mengukur sebuah massa benda.
Kemudian prinsip kerja dari eh, timbangan itu adalah keseimbangan kedua lengan, yaitu keseimbangan antara massa benda yang diukur dengan alat timbangan yang digunakannya. Nah, dalam dunia pendidikan sering digunakan seperti neraca Aufhaus atau 3 lengan atau 2 lengan. Ya, nanti ibu akan tampilkan di sebelah sini, bisa kalian perhatikan gambarnya. Lengan depan, bagian-bagian dari neraca Aufhaus 3 lengan itu adalah yang pertama, lengan depan memiliki skala 0 sampai 10 gram dengan tiap skalanya itu bernilai 1 gram. Kemudian lengan tengah itu berskala mulai dari 0 sampai 500 gram. Nah, setiap skalanya itu memiliki besar 100 gram. Kemudian ada lengan belakang dengan skala bernilai 10 sampai 100 gram. Nah, tiap skalanya itu memiliki besar, yaitu 10 gram. Sampai sini semoga dapat dipahami ya. Ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada, langsung saja ibu minta kalian untuk membagi kelompok ya, menjadi 6 kelompok. Nah, karena di kelas 7A ini ada 30 siswa, maka satu kelompoknya itu terdiri dari 5 orang. Silakan kalian bagi kelompoknya dulu. Jika sudah, kalian bisa duduk masing-masing kelompok ya. Oke, kemudian ibu minta kalian untuk mengukur besaran terhadap satuannya dengan menggunakan alat ukur yang tepat. Nah, setelah itu silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing, dan nanti setelah diskusi, sebelum mempresentasikan hasil diskusinya, ibu minta perwakilan dari kelompoknya tolong jelaskan apa itu besaran pokok dan besaran turunan. Sampai sini jelas? Oke, silakan kalian kerjakan ya. Oke, waktu diskusi telah habis. Sekarang ibu akan menunjuk satu kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk kelompok 4, silakan maju ke depan, presentasikan hasil diskusi kalian. Silakan kelompok 4. Sebelumnya, perkenalkan, saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok saya. Pertama yaitu pengukuran. Pengukuran itu merupakan suatu kegiatan membandingkan besaran yang diukur dengan alat ukur yang sesuai. Nah, adapun besaran ini merupakan sesuatu yang dapat diukur. Besaran itu dibagi menjadi 2, ada besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok itu merupakan besaran yang satuannya telah didefinisikan terlebih dahulu dan tidak bergantung pada satuan-satuan besaran lainnya. Sedangkan besaran turunan yaitu besaran yang satuannya diperoleh dari besaran pokok atau besaran yang diturunkan. Sedangkan berdasarkan hasil pengamatan yang telah kami lakukan dengan menggunakan 3 objek yang akan diukur, yaitu yang pertama ada kubus besi, yang kedua pensil, dan yang ketiga yaitu diri sendiri. Nah, di mana pada pengukuran kubus besi ini kita melakukan sebuah pengukuran dengan menggunakan alat ukur berupa penggaris, dan pada pengukuran ini didapat hasil yaitu 30 cm. Sedangkan pada pengukuran pensil
pensil yaitu hasilnya 15 cm dan pada saat pengukuran diri sendiri yaitu hasilnya 155 cm. Adapun contoh penggunaan alat ukur dalam kehidupan sehari-hari yaitu kita menggunakan 3 alat ukur yang sesuai. Yang pertama yaitu mistar. Dengan menggunakan alat ukur mistar ini kita melakukan pengukuran panjang pensil dan hasil yang didapat yaitu panjang pensil yang telah kita ukur dengan menggunakan mistar yaitu memiliki panjang 30 cm. Sedangkan yang kedua yaitu kita menggunakan alat ukur berupa neraca, di mana pada pengukuran kali ini kita melakukan sebuah pengukuran berat penghapus, di mana pada berat penghapus kali ini yaitu hasilnya 25 gram. Kemudian yang ketiga yaitu kita menggunakan alat ukur berupa stopwatch. Pada pengukuran kali ini kita melakukan sebuah pengukuran yaitu kecepatan dalam berlari dengan jarak 1000 meter, yaitu hasil yang didapat dalam pengamatan kali ini jarak berlari 1000 meter yang kecepatannya yaitu 8 menit. Cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih. Oke, jadi kesimpulannya adalah pengukuran merupakan suatu kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Nah, satuan di sini merupakan pembanding dalam suatu pengukuran. Satuan dibagi menjadi 2 ya. Ingat, ada satuan baku dan satuan tak baku. Di mana satuan baku ini dibuat untuk memudahkan kita dalam berkomunikasi dengan orang lain. Nah, contohnya yaitu seperti yang telah dilakukan oleh kelompok 4 ya, yaitu mereka melakukan pengukuran panjang pensil dengan menggunakan alat ukur berupa mistar ataupun penggaris. Oke. Kemudian mengukur berat penghapus dengan menggunakan alat ukur berupa neraca. Nah, beda halnya dengan satuan tak baku. Satuan tak baku itu tidak dapat digunakan untuk melakukan suatu pengukuran. Contohnya yaitu seperti pada saat kita melakukan sebuah pengukuran pada tinggi badan dengan menggunakan alat ukur berupa jengkal ataupun hasta ya. Nah, jengkal ataupun hasta ini termasuk ke dalam alat ukur yang tidak sesuai. Oke ya, jadi mengapa alat ukur ini merupakan alat ukur yang tidak sesuai? Karena dengan menggunakan alat ukur tersebut hasilnya akan berbeda dengan orang lain, dan itu akan menyulitkan kita dalam berkomunikasi. Sampai sini bisa dipahami ya? Alhamdulillah, baik jika kalian semua sudah paham sama materi yang telah ibu sampaikan. Silakan kalian buka LKS kalian halaman 50. Nah, di situ ada tugas individu ya. Silakan kalian kerjakan dengan teliti, dan untuk minggu depan jangan lupa dikumpulkan. Oke, apa ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada, ibu cukupkan saja pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.